Oke, baik sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Asila dan teman-teman dari BINUS sudah hadir offline ya. Kalau kami mungkin online, but it's okay. Ini bukan penghalang. Jadi sebenarnya kalau ditanya kita bentuknya sharing session, mungkin saya bilangnya itu kita bakal belajar atau membahas sesuatu yang lebih general. Kalau kemarin mungkin di grupnya masing-masing, saya cukup ini ya, cukup konsisten untuk remind teman-teman tiap harinya sudah tinggal hari berapa gitu. Karena memang apa, kita perlu maksimalkan waktu. Terutama saya juga agak pertama ya, kalau untuk waktu 14 hari mungkin kita perlu banyak effort. Terutama kita kerjasamanya dari teman-teman, tidak hanya dari sisi mentor gitu kan. Semoga dari kemarin ada yang esai ke Priti, kalau yang business case atau business case ya mungkin ya kemarin ya. Itu di Fahrudin, teman-teman sudah dapat insight-nya. Setelah event ini, semoga setidaknya teman-teman bisa apply di kompetisi yang ingin kalian capai, ingin kalian coba apa namanya, coba play gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang mungkin pertama dari sisi public speaking dulu, yang kedua personal branding, yang ketiga strategi untuk nggak strategi doang sih, mungkin gambaran kalau semuanya teman-teman gagal ikut lomba gitu. Karena jujur mungkin dari teman-teman mentor di Ansa Academy pun tidak hanya ikut sekali dua kali ikut lomba, banyak banget ikut lomba tapi sering gagal. Nah, kalau sebenarnya gagal sekali dua kali ini, kok saya sedih ya Mas ya gitu kan. Gimana caranya biar konsisten atau tetap yang namanya ikut lomba walaupun sering gagal. Mungkin 3 poin aja. Walaupun 3 poin aja, mungkin materi saya lumayan ini ya, lumayan padat. Mungkin dari teman-teman, kalau dirasa penting silakan dicatat. Kalau tidak silakan didengarkan aja. Oke, saya nggak mau kenalan. Mungkin sudah kemarin sudah kenalan. Secara short profile, mungkin saya remind sedikit. Nama saya Ryan Saidi. Saya merupakan founder dari Hans Academy. Jadi Hans Academy kebetulan kita kerjasama ya kemarin sama Mbak Asila selaku dari BINUS. Kita sudah kurang lebih 14 hari, teman-teman, dari pertemuan pertama kemarin membahas tentang esai secara umum dan juga secara detailnya sudah dibantu oleh mentor saya, Ade Priti dan juga Farudin gitu. Mungkin kalau secara background, kalau Farudin tuh kebetulan kemarin mewapres 2 nasional diploma dari ITS dan banyak banget juga prestasinya. Dan Priti ini salah satu mewapres yang ada di Unsri ya, Priti. Unsri, dan kalau di Ansa Academy Priti itu sebagai kepala mentor atau ketua mentor. Mentor kita tuh sebenarnya ada 16 mentor teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti pada akhirnya butuh mentor juga, bukannya sekedar esai, kita juga menyediakan tidak hanya sekedar ini ya, esai dan business case, tapi juga banyak ada karya tulis ilmiah, ada di PKM juga. Mungkin kalau memang mau nyoba di PKM ya di tahun depan, ada business plan, ada business model canvas, ada debat juga gitu. Kalau teman-teman mungkin mau di riset juga ya, ada skripsi artikel ilmiah, ya ada jurnal ilmiah atau proceeding, kita juga nyediain mentoring-mentoring seperti itu. Jadi sebenarnya di kita cukup general ya, tidak hanya platform yang sediain oh esai aja enggak gitu. Semoga nanti kalau memang kita di tahun depan ya mungkin Mbak ya butuh lagi monggo dihubungin aja nanti dari Kewildan gitu. Oke, seperti yang saya mention sebelumnya kita bakal bahas tentang public speaking, personal branding, dan motivasi ikut lomba. Oke, itu in the chapter pertama mungkin kita bakal bahas tentang public speaking. Saya nggak tahu ya teman-teman di sini semester berapa aja, mungkin ada yang semester 1, 3, 5 kali seperti itu. So mungkin kita membahas tentang in general tentang public speaking. We're not just talking about the presentation, tapi kita membahas tentang public speaking in general gitu. Akan berguna pada akhirnya ketika kalian akan masuk ke tahap final. Kata lainnya kayak gitu. Ketika kalian sudah masuk ke tahap final, ini akan lebih memudahkan kata lainnya. Karena the most important thing, kalau seumpamanya kita lihat ya, banyak kompetisi yang sebenarnya dia itu tidak menginputkan nilai naskah ketika final. Ada yang cuma nilai presentasi aja, tanya jawab, presentasi, PPT, bagaimana merespon juri gitu kan. Kadang kayak gitu. Jadi di sini saya ingin memberikan gambaran bahwa kita tidak hanya sekedar membahas tentang bagaimana cara nulis, bagaimana cara menganalisis, pun sama ketika apa namanya di business case gitu kan, ketika pitching gitu. Kadang waktunya cuma 3 menit. Bagaimana waktu 3 menit itu dimaksimalkan gitu misalnya. That is very important when we learn about public speaking gitu.
Kenapa public speaking pada akhirnya penting? Ada statement yang sebenarnya di awal ya, statement statement yang sering saya dapatkan di tahun 2021 ya. Mother Teresa tuh pernah bilang bahwa a wise man speaks because he has something to say, but a fool speaks because he has to say something gitu. Orang bijak tuh berbicara karena ada something to say gitu, ada sesuatu yang ingin disampaikan, but a fool speaks because he has to say something. Tapi orang bodoh itu berbicara karena ya ada karena pengen bicara aja. That's totally different when we're talking about a wise man and a fool man gitu. Jadi itulah mengapa saya belajar bahwa public speaking itu penting karena we need to something to say. You're not just talking because bukan sekedar to say something aja. Jadi memang orang dilihat itu karena value-nya. Jadi kalau semuanya kita berbicara tentang, oh, public speaking berbicara tentang materi aja gitu, kadang enggak. But how to deliver your message in front of the audience, in front of the judges gitu, itu very important. Jadi di sini pun I want emphasizing kalau seumpamanya kita tidak hanya sekedar berbicara aja gitu kan. Tapi saya bakal mention di awal gitu, bahwa di next slide akan ada yang namanya retorika atau seni di dalam berbicara. Retorika ini berbicara tentang bagaimana dirimu berbicara, tapi juga ada namanya teknik persuasi. Teknik persuasi ini seperti apa? Cara meyakinkan orang lain gitu. Itu sebenarnya bedanya ketika kita berbicara tentang orang yang tidak belajar public speaking dan dengan orang yang belajar gitu. Mungkin itu apa namanya statement pertama saya bahwa kenapa kita perlu belajar public speaking, bukannya sekedar berbicara di di presentasi doang ya, di presentasi ilmiah, tapi di segala hal gitu. Mungkin teman-teman nanti presentasi di depannya dosen gitu, di depannya investor misalnya, seperti itu perlu banyak teknik juga. Oke. What's matter? Apa pentingnya kita belajar public speaking gitu? Eh Mungkin pada akhirnya ketika teman-teman keluar dari BINUS gitu kan, salah satu hal yang ingin kalian coba kejar adalah di sisi karir misalnya. Kalau sekarang saya di sisi bisnis gitu. Ya memang dunia kerja saat ini butuh seseorang yang punya komunikasi yang bagus gitu, komunikasi yang efektif. Karena jujur kalau ditanya apakah pengalaman itu akan memberikan penilaian penuh, misalnya di suatu kandidat, mungkin iya ya. Tapi ketika kandidat tersebut punya public speaking atau komunikasi yang baik, itu tentu akan memberikan nilai tambah. Pun di Asna Academy, saya ketika mencoba interview teman-teman, ya teman-teman itu bukannya sekedar menginterview dari sisi pengalamannya dia doang, tapi bagaimana dia mengkomunikasikan, menyampaikan pesannya kepada kita sebagai interviewer atau kepada HRD yang mungkin di dalam perusahaan. Nah, itu sebenarnya pentingnya sekarang. Yang kedua, ya tidak hanya fokus pada kemampuan teknis saja, tapi seperti yang saya mention sebelumnya, kita perlu ada namanya teknik persuasi atau teknik mempengaruhi, influence gitu ya, kayak gitu. Ini tidak semua orang bisa loh ya, karena orang tuh tidak hanya sekedar ngomong, tapi tidak bisa menginfluence gitu, tidak bisa mempengaruhi. Itulah bedanya orang yang punya public speaking yang bagus apa yang enggak gitu kan. Nah, what is benefit? eh In front of you sekarang ada dua gambar gitu kan. Ada Mbak Najwa, Mbak Nana, sama Andi Noya. Kita tahu bahwa kedua tokoh publik ini apa namanya sangat terkenal dengan programnya. Kalau Najwa Shihab itu dengan Mata Najwa dan Andi Noya itu dengan Kick Andy. When we're talking about what is benefits when we learn about public speaking, I want to emphasizing that public speaking is very important, especially di sisi bagaimana kita punya branding. Mungkin di second slide atau second chapter kita bakal membahas tentang personal branding. Apa sih brandingnya mereka berdua ini? Punya public speaking yang bagus gitu. Ternyata bisa direvenue kan? Iya kan? Najwa Shihab itu berawal dari dia sebagai reporter. Mungkin, I don't know apa dia sebagai news anchor juga nggak tahu. Tapi kayaknya dia juga pernah jadi news anchor gitu kan. Presenter, news anchor dan pada akhirnya sekarang sebagai presenter gitu. Ya teknik-teknik yang mereka lakukan ya juga dari public speaking. Pun Andi Noya ya yang punya Kick Andy, dia sangat santai di dalam conversationnya, ya kan? Teknik yang dia punya juga dari sisi public speaking juga gitu. Jadi I wanna imagine that untuk yang pertama adalah kita perlu mencoba realize bahwa public speaking itu bukannya sekedar untuk di sekarang aja loh, industri juga butuh. Dan kalau kita berbicara ke depan, komunikasi yang efektif atau orang yang punya komunikasi baik itu sangat-sangat dibutuhkan.
Especially kalian tuh harus punya nilai lagi gitu, nilai tambahnya makin gitu kan. Itu. Nah, ketika kita berbicara public speaking, tentu yang ada di otak kita adalah, oh, mas, saya kan pada akhirnya sering tidak confident nih kan, atau ada yang dibilang apa namanya tidak percaya diri gitu, cemas lah bisa dibilang anxiety gitu kan. Demam panggung, eh, misalnya di depan itu kayak yang takut dinilai sama buruk orang lain gitu kan, takut diwasi orang lain nih, gue nih kalau semuanya ngomong kayak gini bener nggak ya gitu, ngerasa mungkin tidak capable di dalam menyampaikan gitu. Itu adalah banyak hal yang mungkin kita dapatkan di public speaking pun sama. Dulu saya juga di Betar kebetulannya. Di 2021 saya pernah lomba debat di UIN Bandung gitu. Di sana tuh saya sorry, di pertarungan pertama itu melawan yang namanya UPN, UNJ, melawan UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Saya jujur nggak melihat background ketiga para speaker itu ya, tidak melihat para pendebat itu. Ternyata memang speaker yang kita lawan itu adalah orang-orang yang keren. Pada akhirnya setelah melawan mereka, saya tahu backgroundnya mereka gitu. Nah, kan di awal tuh kayak yang kok deg-degan ya gitu, kok tidak bisa menyampaikan dengan bagus ya gitu. Di apa namanya di second round, di ronde kedua saya tuh melawan Universitas Bengkulu, which is di waktu itu Universitas Bengkulu tuh punya karir ya, debatnya pernah menjadi juara satu di tim yang sama ya, juara satu lomba debat se-Sumatera. Wah, ini gue udah tahu sebelumnya gitu kan, cuma di situ tuh kok deg-degan gitu kan, kok kayak cemas gitu, demam panggung. Itu adalah hal yang wajar gitu. Dan ternyata saya tuh cari di Google gitu, gimana sih caranya biar kita, gimana sih caranya biar kita punya yang namanya ini apa sih namanya, biar kita tuh tidak secanggung itu atau demam panggung di depannya teman-teman gitu yang lain. Nah, salah satu hal yang ingin saya maksimalkan adalah doa dulu. Jujur di Google itu bilang gini, apa sih yang sebenarnya bisa mengurangi kecemasan gitu kan atau demam panggung. Di situ tuh ada bilang kayak gini, oh, si siapa, si eh sorry, siapa ya, Menteri Parekraf sebelumnya tuh bilang, oh, dia melakukan doa ini sebelum masuk gitu kan. Dan ternyata dia tuh doanya tuh doa-doa kita waktu SD gitu kan, Robi Sholli Sodri Sirli Amri gitu kalau yang Muslim ya. Mungkin kalau yang non Muslim nanti kita berbicara tentang, oh, bagaimana kita punya keyakinan bahwa, oh, nanti Tuhan semoga yang saya sampaikan ini tidak belibet gitu, kata lain kayak gitu. Jadi kecemasan dalam public speaking itu pentingnya, kita perlu belajar. Nah, hal yang dapat mengurangi kecemasan ini mungkin saya bakal coba di teman-teman ya. Semoga teman-teman nanti bisa realize bahwa ketika kita berbicara tentang kecemasan di depan panggung gitu, ada beberapa hal yang bisa menguranginya. Pertama, performance, outlook. Jujur ya, kalau bicara tentang outlook atau penampilan visual, itu tuh ada dari Profesor Merhabian gitu kan. Dia tuh bilang bahwa kesiapan atau performance itu dapat meningkatkan persentasenya kurang lebih 55%. Kalian lebih apa namanya lebih pede gitu. Yang kedua, first impression. Nah, makanya di dalam menyampaikan first impression tuh penting. First impression tuh misal kalian dalam openingnya, nah seperti itu. Jadi ketika kalian punya first impression bagus, itu kalian bisa maksimalin juga. Yang ketiga, kesiapan alat-alat pendukungnya. Misal, jujur ini penting banget ya. Kalau kita berbicara tentang ngomong di depan, misalnya kalian pakai apa sih namanya, mic-nya tuh saya pernah jadi pemateri di offline ya, offline di bulan Mei kemarin. Ternyata kayak yang mic-nya bermasalah lah, sound-nya bermasalah lah, itu tuh bikin bikin nggak bagus juga ya. Jadi panitianya juga perlu persiapan juga. Dan yang kedua, misalnya kalian pakai pointer, nah itu kalian harus pakai pointer yang nyala ya, kayak gitu. Pas penguasaan audiens, ya, jadi kalian harus identify audiensnya kalian juga gitu. Jadi kalau bisa kalian ngomong sesuai dengan si audiensnya, kayak gitu. Itu sih kalau di dunia akademisi misalnya, ya mungkin akademisi tertentu kita ngomong sesuatu yang lebih ilmiah mungkin paham ya. Misalnya ngomong sama nelayan, petani misalnya, ya kita sesuaiin aja, kayak gitu sih. Oke. So, gimana? Kita berbicara barusan tentang ternyata ngomong di depan itu kan banyak hal yang
mungkin bisa jadi anxiety atau bisa kalian cemas ya, cemas pas demam panggung gitu. Gimana sih cara meningkatkan kepercayaan dirinya gitu misalnya. Jujur eh, paling pentingnya di sini itu pemanasan dulu ya. Jujur di leher dan gulungan bahu ini penting karena kalau semuanya ini enggak di apa sih namanya tidak dipanasin bisa dibilang ya masih kaku. Ini bakal mempengaruhi bakal suaranya serat kayak gitu sih. Walaupun kalian mau yang namanya minum itu bikin nggak bagus juga. Jadi memang yang pertama tuh bagian leher sama gulungan ini. Gulungan bahunya itu bisa juga fokus pada tujuan. Jadi balik lagi kan di awal bahwa setiap materi yang kita sampaikan itu punya goalnya masing-masing gitu. Fokus pada tujuannya kalian aja pas sesuatu yang kalian rasa kayak, oh ini bakal dinilai buruk nih sama orang ini gitu kan. Kalian ubah hal itu menjadi hal yang positif gitu. Jujur kalau saya personal gitu, saya ketika di depan atau menyampaikan ide ketika lomba gitu kan, saya tuh ibarat bahwa, oh saya tuh punya ide, saya yang paling paham idenya gitu, bahwa saya tuh yang mereka tuh nggak paham gitu. Se Sejurinya mungkin nggak paham. Mereka nanya karena mereka nggak paham aja kayak gitu kata lainnya. Jadi saya pengen kalian coba nanti apa namanya ubah hal-hal yang mungkin kalian anxiety apapun itu menjadi hal yang lebih slow lah kayak gitu. Nah, yang keempat nih poin penting sih sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang apa namanya tentang materi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang public speaking, jujur materi ini penting. Kalau kita berbicara debat ya, debat itu kan ada tiga hal. Mungkin saya bakal jelasin juga. Ada matter, manner, method gitu. Jadi kalau poin matter di dalam menyampaikan itu memiliki poin yang paling besar. Jadi makanya ketika kalian ikut lomba apapun ya, esai, KTI, business case macam-macamnya, matter itu penting, materi itu penting. Tapi tidak hanya materi doang gitu ya pahami materi. Ketika kita pahami materi, kita lebih puas dan lebih leluasa aja nggak sih? Kayak gitu. Pas yang terakhir latihan, nah jujur ini exercising is very important when you apa namanya masuk ke final terutama gitu. Kalau saya personal misalnya sudah pengumuman H-5 itu dia tiap hari ada latihan gitu. Malam paginya gitu. Karena apa? Latihannya itu bukannya sekedar latihan ya. Misalnya pengukuran waktu. Karena di setiap lomba, presentasinya itu kan ada waktu. Misalnya 7 menit, 10 menit. Kalian tuh harus sesuaikan dulu gitu kan. Dari awal sampai akhir kan sesuai nggak sih 7 menit gitu. Kalau bisa 6.40 udah kelar gitu. Karena kayak gitu. Karena biasanya ada dua kemungkinan. Kalau semuanya kita nggak latihan satu, ketika kita berbicara tentang waktu, ketika 7 menit misalnya, dan kalian ada yang di stop. Ada yang di stop sama panitia. Jadi kan pada akhirnya kalau kita nggak kontrol waktunya, itu bakal kita nggak punya materi-materi kita tuh tidak disampaikan dengan semuanya gitu kan keseluruhan. Itu satu. Yang kedua, kadang kalau seumpamanya panitia tidak menstop gitu kan, itu ada pengurangan nilai. Gitu. Misalnya dirimu tuh lebih semenit, gak semenit sih, lebih sedetik aja, sedetik 2 detik, misalnya 7 menit itu pengurangan nilainya ada gitu. Ada yang kayak gitu, ada. Pun saya ketika jadi juri, panitia kadang nggak ngasih tahu gitu loh ke peserta gitu, bahwa ada pengurangan nilai ketika presentasi gitu kan. Nah, sama panitia nggak ditutup. Nah, tapi setiap kelebihan menit itu dikurangin 10 gitu misalnya. Ada yang kayak gitu, ada. Nah, jadi dari situ saya pengen kalian ketika nanti gimana cara ningkatin confident tuh sering-sering latihan gitu. Latihan transisinya, latihan bagian ya, latihan transisi sih terutama. Kayak gitu ya. Oke. Oke, dalam buku Neil kita, Successful Public Speaking, dia bilang bahwa public speaking is a process, an act, an art of making a speech before an audience. Jadi dia bilang bahwa public speaking is a process. Jadi dia bilang bukan dari result tapi proses dan sebuah seni untuk membuat suatu apa namanya suatu pidato gitu kan. Jadi memang kalau public speaking ini adalah seni untuk mengungkapkan sih kata lainnya seperti itu. Itu menurut Neil kita. Nah, jadi public speaking itu bukannya sekedar dari sisi presentasi doang ya. Banyak banget sih teman-teman. Misalnya kalian ngomong di depannya Bu Asila sekarang atau Mbak Asila ya. Saya bilangnya Mbak. Eh, Ketika kalian ngomong di depannya rapat misalnya, kalian anak organisasi gitu kan. Atau kalian misalnya buka, sorry, sambutan ya di depan presentasi melakukan briefing misalnya, itu semuanya pakai public speaking. Karena jujur, ketika banyak sih kemarin tuh, makanya public speaking itu penting sampai ke mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh penting karena apa? Kemarin tuh ketika panitia yang memberikan briefing misalnya ya,
Kan briefing bisa dibilang ya cuma sekadar ke jurinya aja kan, tapi dia itu tidak jelas gitu loh untuk menyampaikannya. Ke kitanya juga nggak nyampe gitu, tidak terstruktur kayak lompat-lompat gitu. Nah itu kan jadi permasalahan. That is why saya pengen dari kalian itu bukannya sekedar realize bahwa public speaking itu untuk hal-hal yang besar gitu, no. Dan mungkin ya, jujur mungkin ada statement bilang gini, oh, kita tuh harus punya yang namanya jam terbang gitu. Betul, itu nggak salah. Tapi menurut saya kalau kita berbicara tentang jam terbang ketika kita jadi apa namanya pemateri di berbagai seminar gitu misalnya, mungkin kalian bilang jam terbang itu harus ikut MUN misalnya, jadi debater atau presentasi di depan lomba esai apa sih lomba esai lomba macam-macam gitu. Itu betul. Cuman kalau kita sesederhana itu aja, itu nggak, itu kurang tepat sih menurut saya. Jadi jadikan setiap kesempatan tuh jadikan jam terbang. Ketika saya duduk semester satu ya, saya ikut banyak kompetisi, sorry, banyak organisasi atau kepanitiaan juga kan. Di situ saya mau realize atau saya jadikan ketika saya ngomong di depannya teman-teman itu dijadikan jam terbang gitu. Apakah bisa? Bisa aja. Bisa aja gitu. Atau ketika kalian berada di depan, sorry, dosen nyampaikan idenya kalian, ya itu jadikan jam terbang gitu. Jadi jam terbang itu kalau saya personal ya bukan perihal tentang, oh sebanyak apa kalian jadi pemateri atau sebanyak apa kalian presentasi di depan juri, no. I don't think so. Itu ya, jadi semoga kalian bisa realize bahwa setelah ini, misalnya ketika ngomong di depannya teman, ya, saya terbiasa pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dulu memang terbiasa di 2021. Kenapa kayak half Indonesia, half English gitu? Ya walaupun banyak yang bilang ah ngapain sih Royhan gitu gitu. But I think di situ saya belajar karena waktu itu ya saya ikut the most outstanding student atau Mawapres. Kalian mungkin ada yang jadi Mawapres ya di sini. Saya next Amin. Di Mawapres itu kalau di fakultas sama universitas saya kebetulan presentasinya pakai bahasa Inggris gitu waktu itu. Pakai bahasa Inggris dan ya perkenal dirinya pakai bahasa Inggris semuanya. Banyak banyak session yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Ketika I realized that public speaking and especially when you speak in English gitu, kita nggak boleh, kita tidak hanya berbicara tentang grammar macam-macam, but how you implement it atau bagaimana kalian mencoba untuk conversationnya in your daily activity. That's a very important than just paham tentang teorinya doang nggak gitu. Makanya di setiap harinya saya bilang gini ke teman-teman, oh Rek, Rek ini bahasa Jawa Timuran ya, Rek itu teman-teman. Rek, saya pengen nyoba ini nih lomba Mawapres gitu kan. Jadi jangan jangan bully gue gitu kan. Jangan bully saya ketika saya pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris. Karena gue pengen terbiasa aja nih. Saya pengen terbiasa aja nih pakai sorry pakai bahasa Inggris gitu. Nah seperti itu. Itu terbiasa sampai sekarang gitu. Pun ketika di depan banyak teman-teman gitu kebetulan terbiasa. Nah, di situ makanya saya saya rasa bahwa ketika kita terbiasa dengan sesuatu hal yang bisa dijadikan semua momen itu dijadiin jam terbang, itu malah bagus sih. Gitu ya. Itu kalau kita berbicara public speaking. Jadi semoga kalian bisa realize bahwa bukannya sekedar menjadi pemateri atau menjadi apapun lah gitu. Itu ada jam terbang loh. Jadi kan semua kesempatan tuh jadiin jam terbang gitu. Oke. Nah, when we're talking about public speaking, we're talking about rhetoric. So, apa retorika? Menurut Aristoteles, retorika itu adalah the sign and art to teach people to be skilled at canvassing and delivering speech effectively to persuade others. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa public speaking is about pursuit atau mempersuasi orang lain, mempengaruhi orang lain. Jadi ketika kita ngomong tapi orang lain itu tidak terpengaruh dengan statement kita, itu masih belum public speaking. Itu sekedar ngomong gitu, kata lainnya seperti itu. Nah, itu sih berbicara public speaking beda. Nah, kayak gitu. Nah, elemen penting dalam public speaking itu ada tiga. Seperti yang saya mention sebelumnya bahwa ada visual ya. Ada namanya verbal, kata-kata, vokal, suara sama visual bahasa tubuh. Nah, apa apa tujuan dari public speaking? Give, convey your information gitu, menyampaikan informasi, to persuade atau mempengaruhi, menyampaikan pendapat, to give an opinion gitu, memotivasi sama entertaining. Jadi memang banyak banget tujuan dari public speaking. Ada 5 di sini ya. Dan elemen pentingnya ada 3. Nah, di dalam presentasi misalnya public speaking, ya, saya nggak bisa nyontohin secara detail, soalnya saya lagi di rumah
Jadi kayak nggak bisa leluasa gitu kan untuk ngomong apa namanya secara memberikan contoh openingnya kayak gini gitu. Mungkin kalian bisa tanya ke Anda nanti ya, ke Priti atau ke Farudin ya, opening yang bagus kayak gimana Mas gitu. Nah, sebenarnya kalau di opening itu ada yang namanya storytelling course atau gimmick. Sejauh saya jadi juri, kurang lebih sekarang udah juri dari 89 atau 90 event ya. Jadi salah satu hal yang sebenarnya bisa dimaksimalin kalian ketika di depannya juri itu di sisi opening. Karena opening itu akan memberikan namanya first impression. First impression tuh akan memberikan kesan bahwa oh dirimu tuh menarik gitu loh. Nah seperti itu. Ada nama storytelling misal di awal. Ada anak saya kemarin tuh ketika dia apa ya kayak yang memberikan kesan oh bercerita gitu. Ada quotes atau pakai gimmick. Gimmick kemarin tuh ada anak UNER ya. Universitas Airlangga dia tuh pakai gimmicknya apa ya dia itu buat ide tentang eh, biofoam ya styrofoam dari tapi dari bahan organik gitu dan kamu ngapain sih makan mie gacoan gitu kan mie gacoan kan kan ketika makan mie gacoan habis itu dibuang kan apa namanya si styrofoamnya lihatlah teman-teman dan jadi sekalian ketika kita lihat bahwa banyak masyarakat sekarang menggunakan styrofoam dan kita tahu bahwa styrofoam ini sangat sulit terdegradasi oleh tanah. Nah, itu bisa pakai gimmick dulu di awal-awal gitu. Nah, itu sih ya, opening itu penting. Pas body, penyusunan skala prioritas. Jadi, apa yang perlu disampaikan dulu? Itu penting ya. Jadi, ketika kita menyampaikan itu tidak hanya sekedar menyampaikan aja, tapi ada yang namanya skala prioritasnya dulu gitu. Ada lokasi waktu, seperti yang saya singgung tadi, berapa menit nih penyampaiannya. Dinamika. Jadi, contoh dinamika tuh ketika kita menyampaikan itu tidak flat gitu. Jadi, memang perlu yang namanya sesuatu yang tidak datar doang gitu ya. Jangan datar, pas ada bridging. Nah, jadi setiap slide next, kalau kalian ikut lomba, misalnya slide satu kedua gitu, itu jangan sekedar cuma next gitu. Kalau bisa, kalian tuh setiap slide-nya ada bridgingnya. Setiap bridging itu akan memberikan kesan, oh smooth nih, smooth atau halus nih dalam dalam convey-nya atau presentation-nya. That's a very important gitu. Pas yang terakhir bisa di closing. Closing itu bisa dua sebenarnya sih saran saya, pantun atau quotes itu bisa juga. Rata-rata sih biasanya kalau nggak pantun, pantun sih orang-orang kayak gitu sih. Nah ini kalau dari sisi presentasi ya, secara umumnya aja gitu. Nah, Albert Mahardamian dari University of California say that there are three important thing in public speaking, ada verbal, vocal, visual. Dan ternyata kalau kita lihat bahwa visual memberikan kesan yang paling penting. 55% dari public speaking. Jadi ketika kalian kumuh ya, ketika kisut gitu itu kan kesannya kayak gak bagus ya kayak gitu sih jadi visual tuh harus menampilkan hal yang penting gitu makanya di dalam ikut lomba biasanya anak-anak itu pakai apa namanya baju tradisional pakai apa-apa tradisional gitu misalnya seperti itu kan membantu banget sih sebenarnya dari sisi visual the vokal ya bagaimana pesan disampaikan itu 38% dan verbal apa yang dikatakan 7%. Bentar Rek ini kecerahan Le, di aku bentar ya mata gua soalnya oke. Nah, dan yang terakhir di sisi public speaking ada namanya manner. Nah, ini manner itu penting ya. Ini Pak Trump ya, sama Saha nih ya, aku lupa. Nah, ini Pak Trump. Jadi sisi manner itu ini penting karena di dalam penilaian mungkin di debat ada namanya meter, manner, petot ya. Meter itu 40 sampai 45% misalnya. Met, metode sama manner tuh kurang lebih hampir sama, kadang lebih tinggian manner. Gitu. Tapi kalau saya personal, saya bakal memprioritaskan manner sih. Karena jujur manner tuh kan memberikan kesan the individual, especially itu kayak seperti apa gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama membawakan statement dengan kecepatan tak terkontrol. Maksudnya tuh ini kesalahannya ya, ini jangan sampai. Jadi percuma cepat, percuma materinya banyak, tapi orang yang nangkepnya itu atau audiensnya nggak nangkep. Itu yang sebenarnya bisa jadi parameter sih ya. Jadi yang saya sampaikan itu sebenarnya ini nyampe ya ke orang-orang gitu. Sebenarnya itu yang bisa jadi parameter sih. Saran saya tuh itu yang bisa dijadikan, sorry, itu yang bisa dilihat yang pertama. Tatapan mata itu kalau bisa ketika kalian offline ya kita tatap juri-jurinya. Itu penting juga. Postur, jadi kalau bisa jangan dibungkuk. Ini udah posturnya Pak Trump sama Ibu Sapa ini saya nggak tahu. Ini posturnya tegak, ya
Pas tidak boleh ke kedua tangan di pinggang ya. Misalnya kayak gini, ini nggak boleh ya, nanti dikira sombong nanti. Tidak boleh tangan disilangkan di depan dada. Nah, sebenarnya kalau disilangkan di depan dada, pas kayak gini, itu sebenarnya nggak boleh ya. Misalnya Pak Trump ini bener loh Ninda. Seperti ini. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh gitu katanya dia. Nah, ini kalau semuanya tangannya kalau dia itu ada di depannya perut dan dia disilangkan, itu nggak boleh ya gitu. Tidak boleh tangan di saku celana. Nah, fun fact-nya banyak orang yang bilang bahwa oh ketika kita apa namanya di saku celana kan bakal meningkatkan PD. Tapi secara medar itu kurang bagus loh, gitu. Nah itu ya, secara medar itu kurang bagus sebenarnya. Dan ketika kalian pakai jas ya, ketika kalian ada berdiri, itu jasnya seharusnya dipakai kancing atasnya. Ini Pak Tram ini kurang tepat berarti ya. Ketika kalian duduk, ini jasnya dibuka gitu. Maksudnya kancingnya ya, bukan jasnya dibuka. Kayak gitu sih. Oke. Oke, yang kedua, kita berbicara tentang public speaking ya tadi. Yang kedua tentang personal branding. Gitu, oke. Nah, personal branding dari buku Peter David Sean Van de Hey, bilang bahwa personal branding is about taking control of how other people perceive you before they come into direct contact with you. Jadi personal branding itu adalah tentang bagaimana orang itu memberikan penilaian terhadap diri kita ketika kita tuh melihat pertama kali gitu. That's personal branding. Gitu ya. Jadi ketika kita ngelihat personal branding is about cover, maybe. I don't want to apa namanya menyangkal bahwa personal branding is about cover itu betul juga gitu. Ketika cover kita itu mungkin cover kita tuh agak compang-camping misalnya. Personal branding kita tuh seperti itu. Kita 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 buang kita kenal sama enggak ya gitu. Mungkin pertama kali gitu kan. Di dalam satu ruangan, misalnya di ruangan ini ya, di ruangan kalian yang berada sekarang gitu kan. Pas tiba-tiba ada mbak-mbak ya dan dia itu compang-camping personal branding menurut kalian personal branding kayak gimana? Nah itu tuh kan menjadi kesan yang pertama kali kayak gimana image-nya mungkin ini bisa dijadikan gambaran contoh personal branding adalah persepsi orang lain mengenai kita nih ya kalau kita melihat tentang Pretty sampai sorry Pretty mau mentor gue Prilly ya Prilly nah this is Prilly is a very brilliant maybe clever as good actress gitu tapi ketika kita nggak tahu karakternya dia dan dia masuk ke ini, ya kita bisa lihat this is beautiful, she's good gitu kan. Nah, she's good, and then I think she's smart gitu, karena dia ada gambaran terkait dengan apa namanya bawa piala 4 gitu kan, piala Indonesian Movie Actor Award gitu. So when we're talking about the personal branding, this perception, what we're talking about, pretty lagi, pretty. Prilly Latuconsina, she's a beautiful, she's good actress maybe, ya kan? Pas yang kedua, misalnya Rina Nose. Rina Nose personal brandingnya adalah this impersonator, ya kan? Impersonator, dia multi talent, dia bisa suaranya banyak gitu, dia bisa niruin banyak suara gitu. Nah, itu adalah personal branding. Dan yang ketiga, yang sangat personal branding kuat banget sih, siapa sih yang nggak kenal beliau Pak Bolot gitu kan? Atau dia itu budek dia kan? Cuman dia bakal denger dua poin, duit dan sama cewek cantik. Please di underline cewek cantik. So, kalau kalian ngomong sama Pak Bolot dan kalian tidak cantik, berarti dia nggak denger gitu aja sih intinya. That's a good personal branding, but when you're talking about kayak yang apakah dia memang bolot? Enggak juga. Nah, that is why personal branding itu ada dua. Ada yang natural, ada yang dibentuk. Kayak gitu sih. Nah, itu ya. Personal branding itu bisa authentic dan di-create gitu. Authentic, misalnya kita bicara tentang si siapa, si Prilly. Ya. She's authentic gitu. Dia authentic dalam artian dia bisa banyak hal juga. Ya kan? Tapi kalau Pak Bolot di-create gitu. Atau Aziz Gagap. Kalian tahu Aziz Gagap kan? Yang ngomongnya gagap. Personal brandingnya, iya gagap. Tapi aslinya dia gagap. No. Itu di-create. That's personal branding gitu. Pun saya ketika sekarang saya ya ditanya sering jadi juri dan terakhir itu ngomong sama finalis ya. Mereka tuh bilang bahwa saya tuh galak gitu. Tapi ketika ketika selesai pencurian biasa aja gitu. Dan banyak banget mereka tergocek di sosial media bilang saya adalah juri yang galak dan itu memang personal branding yang saya buat gitu loh. Juri yang galak. Karena rata-rata juri itu pengen terlihat baik gitu loh. Nah, seperti itu kan misalnya. Biar mereka dipuji atau no, I don't know. I want to create another character maybe.
Mungkin secara secara person memang saya kalau memang di pencurian memang kayak gitu aja gitu. Tapi persepsi orang tiba-tiba galak gitu. Nah, itu sebenarnya personal branding. Kayak gitu sih. Nah, misalnya kalian lihat deh sekarang, saya nggak tahu ini film apa, cuman gue pengen lihat aja menurut kalian ini, kalau kalian melihat dia gitu kan, misalnya sekarang, kalian tuh melihatnya dia seperti apa? Nah, mungkin menurut kalian ada yang, sorry, ada yang melihatnya dia orang galak, judes gitu. Padahal, padahal ya, what is perspective? Padahal dia aslinya mungkin ramah, baik, suka menolong, perhatian misalnya. Tapi kan personal brandingnya tadi kok dilihatnya dia kayak galak gitu kan. Tapi aslinya dia ramah baik. Nah itulah. Makanya personal branding itu bisa dilihat dari cover, dari di visualnya. Itu ya. Jadi semoga kalian bisa realize bahwa ketika kalian memang apa namanya kayak rocker, tapi kalian ramah gitu. Rocker itu biasanya personal brandingnya kayak orang yang urakan gitu kan. Kayak gitu ya contohnya. Sorry ya, mungkin di sini ada yang rocker. Mungkin yang keras gitu kan. Yang tidak suka perdamaian misalnya. Kayak gitu contohnya. Nah, I think itu adalah personal branding gitu. Tapi ketika rocker itu bilangnya dia sangat baik, suka menolong, nah itu adalah kegocek lah kalian sama personal brandingnya dia. Nah, seperti itu. Oke, ternyata profilnya seperti ini. Nah, ini adalah tokoh yang lumayan ini ya, bisa dibilang lumayan terkenal ya dulu ya. Saya nggak tahu kalian kenal apa nggak. Ini adalah Nikta Gina, tapi kita bisa sebutnya sebagai Jengkelin ya. Jadi Jengkelin ini sebenarnya aslinya ya nggak kayak orang error gitu ya. Bisa dibilang ini kan kayak orang error kan. Kayak iya udah nggak 100 gitu bisa dibilang kan kita sebutnya. Tapi aslinya enggak, Nikta Gina tuh enggak gitu. Dia membuat atau karakternya dia seperti itu. That's personal branding, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita bilang apa poin penting di dalam personal branding, ada 3 poin penting gitu. Seseorang dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah polesan atau metode komunikasinya. Jadi misalnya dia Pak Bolot tadi yang budik itu metode komunikasinya dia gitu loh. Personal branding adalah sebuah janji, sebuah tanggung jawab untuk memenuhi harapan. Jadi misalnya eh banyak misalnya ya persona-persona dari tokoh publik yang dia itu memberikan kesan oh harusnya saya gini gitu loh. Eh, saya tuh akan seperti demikian gitu. Itu personal branding yang sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Pas personal branding mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Nah, ini pentingnya juga. Jadi pada akhirnya memang closing ya. Kita orang bisnis tuh ngomongnya closing. Percuma personal branding bagus, kalau kita nggak punya cara merevenuekan personal brandingnya itu kan jadi permasalahan juga. Salahnya kayak gitu. Oke. Ini baca aja nanti ya. Ini terlalu banyak teorinya sebenarnya. Oke. Karakteristik personal branding. Nah, jadi manfaat personal branding apa aja? Jujur, saya personal sudah apa ya menikmati bagaimana personal branding yang dibangun gitu ya. Seperti itu. Manfaat personal branding yang pertama credibility jelas gitu. Jadi kredibilitas kita di depan mata orang itu seperti apa gitu kan. Jadi dia tuh bisa loh ternyata. Istilahnya kredibilitas nih bicara tentang sorry tentang so capable gitu kan. Oh dia mampu loh ternyata, kredibel loh kayak gitu. Biasanya seperti itu. Yang kedua validitas. Jelas ya. Kalau kalian bilang "Ah, apa sih kok butuh validasi ya kita memang butuh validasi. Kalau kita nggak ada validasi ya orang lain itu menganggap kita apa dong kayak gitu sih. Contohnya kayak gitu. Jadi saya kurang sepakat kalau bilang bahwa kita nggak butuh validasi. Kayak we need validation. Kita butuh sangat validasi dari orang lain bahwa kita bisa gitu. Tapi in a good way, bukan ke sesuatu yang uh, negatif loh ya kayak gitu. Pas yang terakhir integritas. Nah jadi memang kita membangun integritas. Jujur, kalian tahu nggak sih Alan? Oh my God, I don't know. Kalian tahu namanya Alan dari yang komedian, ya. Yang komedian dia itu dari Amerika. Dia itu punya program namanya Ellen Show. Kalian lihat deh. Jujur ini sekarang banyak banget dibahas. Namanya Ellen Show. I want to show that integrity is very important. Di Ellen Show itu dia itu kurang lebih udah 19 season ya, 19 musim kalau nggak salah. Dia itu punya branding namanya Be Kind People. Jadilah orang yang baik gitu loh. Tapi nyatanya setelah beberapa tahun watak aslinya kelihatan gitu. Ada bilang bahwa Ellen is mean. Ellen itu adalah jahat gitu katanya.
Ternyata apa yang ditampilkan di TV dengan aslinya beda banget. Dia gak mau salaman sama kru-krunya, banyak yang namanya apa sih namanya harassment misalnya apa di dekat kerjaannya dia gitu loh. Nah, seperti itu. That is why di musim ke-19 ya, Ellen Show tuh ketutup. Karena apa? Integritasnya dia tidak sesuai. Kayak gitu. Contoh lain yang di Indonesia ada. Kalau kalian tahu ada namanya Golden Ways. Tahu nggak sih? Kalian tahu program Golden Ways yang Metro TV namanya Mario Teguh? Super sekali gitu kan misalnya. That is good public speaker. He is good public speaker. Good in public speaking. We not just talking about public speaking, but he always encourage and increase motivation to everyone. Yes, karena saya juga sering lihat Golden Ways. But in 2016, ketika dia berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan eh, motivasi, hukum alam misalnya, tentang integritas gitu. Tapi dia tidak sesuai. Titik baliknya kenapa? Dia tuh punya anak yang dari mantan istrinya, tapi dia nggak diakui itu. Malah dia bilang bahwa itu anak hasil, sorry itu say, zina katanya dari orang lain. Nah itu nggak terima nasi anaknya itu, padahal anaknya udah gede sebenarnya. Habis itu orang-orang masih percaya sama si Mario Teguh karena dia pengikutnya banyak kan. Gitu. Pada akhirnya polisi itu melakukan yang namanya tes DNA. Nah, tes DNA-nya menunjukkan bahwa mereka tuh cocok bayah anak. Dan disitulah banyak orang udah nggak percaya dan akhirnya programnya bungkus. Karena apa? Apa yang dia sampaikan dengan apa yang dilakukan tuh sangat berbeda. Apalagi dia sampai memfitnah sampai melakukan hal-hal yang kurang baik gitu loh. Mantan istrinya itu. Nah itu. That is why personal branding itu akan memberikan integritas yang baik gitu. Dan ketika kita punya personal branding, salah satu poin yang harus kita lakukan adalah kita tuh harus memaksimalkan atau mengkonsistenkan kata lainnya. Kayak gitu. Percuma kalau kita punya tapi kita udah kayak lepas itu. Cuman banget ya dua contoh ini ya. Ellen Show sama Golden Ways dari Mario Teguh itu. Waduh, itu bahaya banget. Oke, lanjut aja deh ya. Nah, personal branding itu harus punya goal ya, harus udah tujuan kayak gitu. Nah, tujuan dan kekuatan, pinter nulis, suara bagus, public speaking oke, suka nulis, itu masuk ke autentik. Jadi kalau bisa tuh kita perlu yang namanya, sebenarnya ya nggak harus autentik banget tuh juga nggak sih, bisa kan juga nggak ada masalah. Tapi kalau kalian autentik kan bisa dibilang sesuatunya lebih mengalir ya, kayak gitu, personanya lebih mengalir gitu. Nah, personal branding itu tuh sekarang kan gampang banget ya. Kita punya sosial media. Saya yakin kalian tuh punya sosial media semua ya sekarang ya. I think kalian tuh punya sosial media. Semoga kalian apa namanya postingannya tidak nol ya, sosial medianya kayak gitu. Nah, jadi personal branding itu bisa ditampilkan melalui banyak channel. Contohnya sosial media. Nah, pun saya sekarang tuh saya fokus di sosial media. Jadi saya tuh juga ngonten sekarang ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah konten. Jadi saya tuh di sosial media saya tuh sekarang fokus di lomba-lomba atau bisa dibilang di dunia pendidikan aja lah bisa dibilang ya. Tapi ya, tapi saya tuh memulai bukan langsung di niche itu atau di tipe konten itu. Mulai dari traveling dulu, ada mental health, ada pernah tentang cinta-cintaan ya. Jujur saya agak geli kalau diingat di fase itu ya di 2024 dari 2024 dan sekarang dari tahun lalu ya. Sorry, 2024 seharusnya. 2024 sampai sekarang saya tuh fokus di lomba dan edukasi gitu. Memang 4 kali. Makanya kemarin teman-teman bilang, Mas, aku pengen konten tapi kok kayak yang nggak cocok. Gak apa-apa, coba dulu aja. Kalau dirimu nggak cocok, ubah gitu. Jangan paksain. Kadang anak-anak itu ya ego aja sih, pengen nyoba di situ. Padahal ya nggak cocok aja gitu kan. Seperti itu. Nah, nah ini ya, permain personal brandingnya sosial media. Kalau kalian lihat nih, personal brandingnya, Astagfirullah lalu menakutkan mending jadi penguji dari, nah itu kan, serem, takut banget. Nah ini adalah personal branding yang sebenarnya gue bangun ya di sosial media gitu. eh Ya memang jadi juri galak aja, bukan galak sih, kritis gitu gue bilang ya, kayak gitu sih. Itu ketika jadi itulah mengapa banyak yang invite sebagai juri karena dilihatnya di situ. Makanya ketika saya di juri, banyak kan itu kalau dilihat di sosial media saya, itu tuh banyak kan kegiatan-kegiatan lagi ngejuri kan, kayak gitu sih. Contohnya kayak gitu. Kalau sekarang udah 49.000 sih, alhamdulillah ya, sudah mau 50.000.
kalau di sosial media, nggak banyak-banyak banget dibandingkan teman-teman yang lain. But I think I wanna show that saya mulai itu dari Maret 2024 itu dari 2.700 ya, mulainya 2.700. Tapi sekarang udah 49.000 plus ya. Gitu ya, semoga bulan ini sampai 50.000. Itu target gue sih 50.000. Semoga lah ya, doakan aja. Gitu. Ya, itu adalah personal branding yang penting. Gitu. Nah, apa impact-nya? Jadi sekarang tuh banyak banyak tawaran-tawaran sih dari beberapa dari beberapa kampus, dari beberapa universitas gitu. Makanya sekarang kurang lebih ada 47 universitas yang sudah ngundang gitu kan. Besok saya jadi ngejuri di UNED offline ya, dan lusa itu ada di EKPN Jogja. Bulan depan itu tahun depan ya bisa dibilang itu banyak lah udah waiting list sebenarnya. Nah jadi apa apa impactnya ya banyak banyak diundang ini sebenarnya udah itu aja ada revenue baru kayak gitu sih. Nah jadi kalau misalnya di education bisa apa personal branding bisa revenue-nya di brand placement bisa nih invitation speaker saya kayak saya judges itu misalnya juga bisa attending event banyak banget teman-teman saya yang jadi content creator yang dia suruh ikut eventnya, bisa ada seminar, ada pameran, dibayar gitu. Podcast tamu bisa, corporate training ini bisa juga. Banyak teman-teman saya yang dia itu punya public speaking bagus di sosial media, di art gitu, dan dia itu punya apa sih namanya kompetensi dan banyak menjadi pelatih dari perusahaan-perusahaan gede. Padahal masih S1 loh. Ada nggak ada? Hard sellingnya bisa affiliate produk bisa digital product bisa sharing profit ini bisa konsultasi ya konsultasi jasa konsultasi misalnya itu tuh berguna sekarang kan mentoring kayak di bisnis akademi ya bisnis Ans Academy itu bisa kelas atau komunitas gitu ya jadi semoga di sini ada gambaran bahwa personal branding itu penting ya teman-teman nah di last last chapter ini mungkin nggak nyampe 10 menit ya teman-teman kita tadi mulai 14.40. Oke, kalau kita di last chapter kita bahas national strategy and competition, mungkin di sini teman-teman. Tadi kita bicara tentang public speaking, yang kedua tentang personal branding. Nah, kita balik lagi tentang kompetisi misalnya. Kenapa sih kita ikut banyak kompetisi pada akhirnya? Mungkin saya pengen bilang bahwa kompetisi itu banyak, tidak hanya sekedar business skills atau esai ya. Banyak di akademis, di keilmian tuh banyak banget sih sebenarnya. Kalian bisa ikutin itu. Jadi di pertama saya bakal ngasih pertanyaan gitu kan. Kenapa sih kalian perlu ikut lomba? Itu tuh sebenarnya jadi pertanyaan. But kalau kita berbicara tentang buku ya, saya pengen merekomendasikan satu buku yang mana kalian akan sorry, ini akan memberikan kesan bahwa gimana sih sebagai manusia kita tuh punya yang namanya alasan untuk melakukan sesuatu. Start with why. Ya. Dalam buku ini tuh menjelaskan ada 3 layer ketika kita melakukan sesuatu. Ada what, how, why. Jadi what itu yang paling dasar, how itu yang di tengah, why itu paling penting, yang di paling dalam. Jadi ketika kita bertanya, oh kenapa sih ikut lomba, pengen cari duit, is okay, itu mungkin masuk ke what. Atau kalau yang kenapa ikut lomba, dia pengen memenuhi ego saya, karena saya lihat bahwasanya ketika ikut lomba itu banyak hal yang ketika suara saya bisa didengarkan oleh banyak orang dan saya bisa jadi suara bagi orang yang tidak bisa bersuara misalnya itu sudah masuk why ya itu adalah sesuatu yang bisa normatif atau diplomatis ya but I think in this slide saya pengen ngajak teman-teman harus punya alasan masing-masing kenapa kalian harus ikut lomba gitu kayak gitu sih start with why harus alasannya yang kuat ya kalau kalian tanya saya why I always join a competition when I was in college life gitu my my best reason is I want to be the most outstanding student. And then itu adalah alasan saya mention tadi bahwa ketika I am from Madura, and then I think my voice itu kadang tidak didengarkan di banyak di waktu itu ya. I want to be my voice itu bisa didengarkan dan bisa menjadi suara bagi I want to be the voice for the voiceless gitu. Itu sebenarnya alasan gua gitu. Karena ketika kita punya banyak achievement, kita punya banyak validasi dari kampus misalnya bahwa kita itu pernah menang macam-macamnya, ternyata suara kita bisa didengarkan and worth it. Dan memang benar gitu. Pun ketika saya banyak achievement, ternyata suara saya bisa lebih didengarkan.
langsung nih, langsung ngobrol ke Wadik tiga gitu kan. Bang langsung ngobrol sama akademik dan itu beda banget sama Royhan semester satu semester 2 gitu contohnya. Yang tidak punya achievement. Itu bedanya di sana. Gitu ya. Itu kalau ditanya start why-nya saya kayak gitu. Tapi di sini saya pengen fokus ke teman-teman bahwa apa menjadi alasan teman-teman itu masuk ikut pada akhirnya ikut banyak lomba kayak gitu kan. Nah, ini mah nggak usah lah ya. Saya rasa kalian banyak yang sudah pernah ikut. Nah, sebenarnya selain start with why itu tadi, gimana sih strategi untuk jadi menang? Ini adalah piala pertama saya ketika saya kuliah ya. Pasti semester 3 sih. Makanya ketika kalian bilang, oh mas semester satu atau semester 2 itu telat gak sih ikut lomba? Nggak telat. Semester 5 pun nggak telat. Yang telat kalian nggak ikut. Gitu aja. Jadi jujur saya baru menang semester 3 gitu. Semester satu ngapain? Nggak ikut lomba. Saya mencoba untuk apa sih namanya itu? Saya mencoba untuk beradaptasi dulu aja gitu. Nah kayak gitu sih. Itu sih yang gimana sih strateginya? Itu trigger. Jujur, mungkin kayak saya tadi kita harus punya why besarnya dulu gitu kan. Big why-nya dulu dan itu masuk ke trigger dulu gitu misalnya. Ketika kalian gagal misalnya apa yang membuat saya coba bangkit lagi gitu. Dan itu harus yang kuat. Karena kalau nggak kuat nggak bakal bangkit beneran. Jujur. Itu poinnya sebenarnya. Time management. Ya saya tahu sebagai mahasiswa mungkin kalian sibuk ikut organisasi, I don't know, maybe ikut internship, maybe ikut program dari dosen, maybe juga kuliahnya banyak. Mungkin kalian anak saintek yang praktikumnya banyak. Saya juga anak saintek soalnya. Saya nggak tahu kalian tuh anak manajemen mungkin kalau manajemen itu mungkin bukan saintek ya. Eh ya banyak banget lah mungkin kegiatan-kegiatan sebagai mahasiswa. But I think as one of the most important thing as a student, as college student, you must apa namanya fokus di time management gitu. Time management itu nggak mudah loh ya, kayak gitu sih. Makanya kenapa Mas bisa ikut lomba, tapi mungkin kalau gue mau ke profiling ya, dulu saya ikut 5 organisasi selama kuliah, ikut 5 organisasi dan pernah jadi ketua umum di suatu organisasi juga. Hmm, komunitas juga banyak, lebih ya lumayan lah komunitas lah kayak gitu. Pas dalam sebulan tuh lumayan lah bisa 3, 4, 4, 5 kompetisi gitu, walaupun banyak gagalnya. Dan sering saya tuh mencoba untuk apa namanya men-challenge diri. Kelas kan beda-beda ya. Dari 7 kelas, saya tuh harus jadi ketua kelas minimal 4. Jadi separuhnya, misalnya kayak gitu. Dan itu lumayan ada ini juga kan gitu. Pernah jadi asisten asisten praktikum gitu kan. Kenapa masih bisa ikut lomba? Ya selain trigger tadi ya time management gitu kan. Nggak mudah, iya nggak mudah gitu. Coba aja nanti, kalau masih habis ini kan liburan ya, ya mudah-mudah aja kalau liburan mah, lu mah nggak ada kegiatan gitu contohnya. Skala prioritas. Ada statement dari Cutting dulu sih, bilang gini, tidak ada yang terlalu sibuk, semuanya tergantung prioritas gitu. Apakah bener? Iya sih, gue bilangnya ya. Kalau lu ngerasa bahwa ikut lomba itu prioritas, I think kalian nggak bakal bilang sibuk, ya kan? Itu poinnya sebenarnya. Kalau kalian misalnya malam mingguan sama pacarnya gitu kan, ya kalian kalau seumpamanya udah ini nggak bakal bilang sibuk juga gitu kan. Skala prioritas. Ya latihan tiap hari sama evaluasi. Jujur evaluasi itu penting. Nah, makanya ketika kalian gagal, saya tuh punya buku namanya buku evaluasi, Rek. Buku evaluasi sih. Ini tuh kayak eh saya bilang bahwa kegagalan sejati jikalau Anda tidak mau berjuang kembali gitu. Jadi ketika saya gagal, misalnya ya, ketika gagal di lomba gitu, saya coba kurangnya di mana nih, poinnya di mana nih yang kurang gitu misalnya. Misalnya di pendahuluannya, pembahasannya, presentasinya gitu misalnya. Ini poin penting. Jadi kalau ditanya pernah gagal berapa kali? 100 kalau dihitung 180 kali. Saya tuh punya list-listannya tuh, 180 kali ikut lomba. Saya pernah sebulan tuh ikut 5, ikut 6 lomba itu gagal semuanya tuh pernah. Selama 4 bulan berturut-turut tuh gagal terus tuh sering juga gitu. Ya biasa aja dah. Gimana? Udah biasa aja gitu karena gagal malah sekarang kalau udah gagal iya udah gitu. Kalau menang alhamdulillah, kalau dulu sedih tapi ya udahlah gitu. Nah itu ya semoga jadi motivasi bahwa orang yang ngobrol di depannya kalian sekarang ini adalah orang yang sering gagal gitu dulu. Pun saya rasa bahwa banyak mentor saya juga banyak yang gagal sih gitu. Udah ini aja nih lanjut terakhir.
Ya ini experience saya waktu saya kuliah anu ya kemarin ya. Pernah. Thank you teman-teman. Pas 14.40 saya ngepasin 1 jam ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Asila. Oke,